Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 dengan beranggotakan saya sendiri, Irma Nadia Putri Amanda dengan NIM 0608 138232 8079. Dan rekan saya, Intan Amalia dengan NIM 0608 138232 8078. Jadi pada pembahasan kali ini, kami akan membahas metode penyelesaian menggunakan Simpson 1/3 dan Simpson 3/8. Nah, pada penjelasan Simpson 1/3 itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, jadi di sini kami menggunakan soal diketahui fx sama dengan 2x plus x pangkat 3 dengan e kuadrat dan x kurang dari 0 dan x kurang dari 2. Dan nilai n-nya ini ialah 144. Hitunglah integral dari 0 sampai 2 dengan fx dx. Nah, jadi kan untuk mencari nilai Simpson 1/3 dan 3/8 itu, kita menggunakan rumus yang berbeda. Dimana untuk Simpson 1/3 ini menggunakan rumus seperti ini. Oke, di sini kan n-nya udah kita ketahui bahwasanya 144 dan nilai a-nya ini ialah 0 serta nilai b-nya ini ialah 2. Selanjutnya kita cari nilai h-nya. Untuk mencari nilai h, rumusnya itu ialah sama dengan b dikurang a dibagi dengan n. Enter. Selanjutnya kita masukkan nilai n-nya, di mana nilai n-nya tadi kan 144. Selanjutnya kita cari nilai xn-nya. Di mana untuk nilai xn-nya ini rumusnya ini ialah sama dengan h bintang n. Kita kunci untuk h-nya dengan dolar. Bentar. Untuk mencari nilai xn ini, mulai dari xn dengan n dari 0 sampai 144 ini, rumusnya itu sama. Jadi tinggal kita klik kanan saja untuk mendapatkan nilainya. Nah, langsung dapat sampai n sama dengan 144. Oke, selanjutnya kita cari nilai fn-nya. Di sini untuk mencari nilai fn-nya, kita menggunakan rumus sama dengan 2 bintang xn tutup kurung ditambah xn pangkat 3 tutup kurung bintang xp 2. Enter. Nah, sama halnya seperti mencari nilai xn tadi. Untuk mencari nilai fn sendiri, ini rumusnya sama. Jadi tinggal kita klik kanan saja agar nilainya dari n sama dengan 0 sampai n sama dengan 144 itu muncul. Nah, langsung kita dapatkan nilainya. Selanjutnya kita cari ganjil dan genapnya. Untuk yang pertama kita cari dari yang ganjil dulu. Kita gunakan rumus sama dengan sum product itu dengan I13 kita tarik dari fn dengan n sama dengan 1 sampai yang ke n
N143. Nah, setelah itu titik 2 kita klik ini mode, lalu kita klik Pro. Kita masukin lagi mulai dari I ke 13 sampai dengan I 155. Setelah itu kita tutup kurung, titik koma 2, tutup kurung. Nah, kita dapatkan nilai ganjilnya. Lalu selanjutnya kita cari untuk yang genap. Sama dengan sum produk dengan I14 sampai I154. I154 sini berarti. Titik koma 1 min mod. Kita masukin lagi mulai dari Fn yang ke 144, Fn dengan Fn ke 2 sampai Fn ke 142. Kita tutup kurung, kita tambahkan titik koma, lalu kita klik 2. Kita tutup kurung lagi. Selanjutnya kita enter. Nah, kita dapatkan untuk nilai genapnya. Nah, langkah terakhir kita cari nilai Simpsonnya menggunakan rumus sama dengan H dibagi 3 dengan bintang Fn ditambah buka kurung 4 bintang ganjil, tutup kurung, tambah buka kurung 2 bintang genap, tutup kurung, kita tambah dengan nilai Fn yang ke 144. Lalu kita enter. Nah, maka kita dapatkan bahwasanya nilai Simpsonnya ini ialah 59,11244879. Oke, untuk penjelasan metode penyelesaian Simpson 3/8 akan dijelaskan oleh rekan saya Intan Amalia. Kepada Intan saya persilakan. Di sini kita akan menghitung Simpson 3/8 dengan menggunakan Excel. Oke, yang pertama di sini diketahui untuk soalnya itu berbunyi fx sama dengan 2x plus x pangkat 3 dikali x kuadrat, di mana x-nya itu kurang dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2. Untuk n-nya ini 144 ya teman-teman. 1
Nah, di sini kita ketahui dulu nih. Yang pertama n-nya itu kita ketahuinya 1/4. Untuk nilai a-nya itu adalah 0. Untuk nilai b-nya itu 2. Nah, di sini ini yang saya gerakin ini merupakan rumus dari Simpson 3/8 yang akan kita gunakan. Nah, untuk mencari nilai n, kita buat lebih dahulu nih tabel seperti n, xn, fxn, kategori, dan bobot fx. Nah, untuk mencari n ini kita bisa gunakan, kan ini kita ketahui n-nya itu 1/4. Kemudian kita buat dulu penomorannya, di mana 0, 1, tarik aja sampai ke bawah dan didapatlah hasil 1/4. Nah, oke, next kita ke xn. Untuk mencari xn kita bisa gunakan sama dengan nilai, yang pertama ini kita cari nilai dulu, nilai h-nya dulu. Nah, untuk mencari nilai h-nya sama dengan ini, yang b-nya 2 kita bagi dengan 1/4 yaitu nilai n-nya. Kita enter. Nah, ini merupakan nilai dari h-nya. Nah, untuk mencari xn-nya kita bisa gunakan sama dengan nilai h dikali, kalau di Excel dia menggunakan bintang ya teman-teman, n di sampingnya ini 0. Terus kita enter. Nah, hasilnya 0. Nah, untuk cara mudahnya, kan ini ada 1/4 nih, terlalu panjang. Kita bisa kunci dulu dengan dolar. Nih, dolarnya. Sudah itu kita enter. Bisa kita tarik. Nih, kita tarik. Tuh. Nah, muncul ya hasilnya sampai 2. Tuh, untuk hasil 1/4-nya. Nah, oke, next selanjutnya kita cari nilai fx-nya. Fxn-nya, untuk nilai fxn-nya kita gunakan rumusnya itu sama dengan kurung 2 dikali 2 bintang ya. xn-nya itu kita klik xn 0, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita tambahkan, kemudian kita kasih kurung, kemudian kita tambahin lagi nilai xn-nya, kemudian pangkatnya pangkat 3, pangkat 3, tutup kurung, kemudian kurung lagi. Ini depannya juga kita tambahin tutup kurung double ya. Nih. Udah, terus kita kali xp yang ini, kita double klik xp 2, tutup kurung, dan kita enter. Nah, ini hasilnya 0 ya. Oke. Nih, untuk hasilnya. Kita bisa kayak tadi tuh, kita tarik sampai ke bawah, bisa sampai 1/4. Nah, ini hasilnya. Kita cek juga nih, ada kesalahan nggak? Fiber 15, benar ya. Cek juga yang ininya. Nah, oke, untuk pengkategorian di sini kita gunakan rumus. Untuk kategori kita gunakan rumus sama dengan if, double klik, terus row, ini double klik lagi. Kemudian kita pakai xn-nya, yang pertama xn, terus kita tutup kurung, kita kurangkan, row lagi, kemudian
kita pakai XN lagi. Nah, untuk di sini pada bagian B-nya kita kunci pakai $. Kita tutup kurung sama dengan 0, pakai titik koma, jangan lupa. Kita gunakan format kata ujung, kita pakai kurung lagi, tanda petik, kemudian kita pakai titik koma, kita if-in lagi, if, kemudian mod, double klik, kita row lagi, row, kemudian kita pakai SN nya lagi, tutup kurung, terus kita kurang, kita kurang, kemudian kita rowin lagi, kita pakai XN nya lagi, XN, kita kunci pada ini bagian B nya ke $, kemudian kita tutup titik koma 3 tuh sama dengan 0, titik koma pakai tanda petik, kelipatan 3 tanda petik, titik koma, terus itu kita gunakan lagi kalimat selain kelipatan 3, selain kelipatan 3, terus kita double kurung, kita coba ya, enter. Nah, ini dapatlah kategori ujung. Bisa kita tarik juga nih, ini kita tarik ke bawah, jadi kita nggak perlu satu-satu gitu yang panjang, kita tarik aja. Nih muncul ya, ada yang ujung, selain kelipatan 3, kelipatan 3. Untuk bobot XPX nya di sini kita menggunakan rumus, nah sama dengan if, tuh kita pakai if, kemudian ini kita pakai kategori D14 nya ujung, terus sama dengan titik ujung, tanda petik, titik koma, kita pakai fx nya yang samping, titik koma, terus kita if-in, kita gunain kalimat ujung lagi di 14 nya, kita klik sama dengan titik koma, kelipatan 3, tanda petik, titik koma, 2 dikali, kita C14 lagi, yaitu fx nya, titik koma, if, kita gunain kalimat D14 nya kategori ujung, terus sama dengan tanda petik, selain kelipatan 3, tanda petik, titik koma, 3 dikali 3 bintang, kita gunain lagi fx nya, terus titik koma 0 double kurung. Oke, enter. Oh, ini ada kesalahan ya, bentar, kita benerin dulu.
kita bedain dulu yang salah. Oh ya, benar-benar betul ya, ini untuk hasilnya itu N. Kita cek dulu ada yang perlu dikunci. If D14 ujung C14 if D14 sama dengan kelipatan 3,2 bintang C14 titik koma if D14 sama dengan yang kelipatan 3,3 bintang C14. Benar ya, kita tarik juga nih sampai ke bawah. Oke, tuh ya. Selanjutnya kita cari nih untuk nilai hampirannya. Nah, nilai hampiran ini menggunakan rumus dari Simpson ini. Untuk mencari nilai hampiran, kita menggunakan rumus sama dengan 3 bintang. Hanya tadi kita klik, kemudian kita bagi 8, terus kita kurung bintang, sum kita bobotnya, kita klik yang awal, kemudian bobot awal, terus kita klik bobot yang keduanya, terus kita klik, kita klik dulu sampai ke bawah. Ini kita pakai bobot yang 14 nih, tinggal klik sampai ke bawah nih sampai ke 114. Nih udah, kita tutup kurung, enter. Nah, ini merupakan hasil dari Simpson tersebut. Nah, untuk nilai sejatinya itu sama dengan 8 bintang. Kita pakai EXP. Kita kalikan dengan 2. Enter. Nah, ini nilai dari nilai sejatinya. Untuk galatnya di sini kita menghitungnya ABS sama dengan dulu, jangan lupa sama dengan ya, terus rumus ABS itu kurung nilai hampirannya dikurang nilai sejati, itu kurung, enter. Oh, ini ada kesalahan, ntar kita lihat dulu ya. Oh, ini benar. Nah, di sini untuk dari nilai galatnya. Nah, kalau misalnya ada perbedaan antara penghitungan secara manual dan Excel itu nggak apa-apa ya, karena kalau di Excel itu penghitungannya tuh suka pengbulatan. Jadi kayak ini ada 5, 9, 11, 11, 245, ini kan harusnya 5, 9, 0, kayak itu. Nah, ini ya merupakan hasil dari Simpson 3/8. Mungkin itu saja penjelasan dari kami dari kelompok 11, yaitu Intan, Amalia, dan Irma. Kami akhiri, semoga membantu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.